Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Tiara Safitri dengan 3 digit NIM 119 dari kelas 4B. Jadi sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang permasalahan pengelolaan APBD pada pembangunan Pasar Priuk di Kota Tangerang. Kasus ini tuh bermula pada tahun 2017 ketika pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disebut dengan Disperindak itu tuh membangun pasar lingkungan di Kelurahan Gebang Jaya, Kecamatan Priuk. Nah, proyek tersebut tuh menggunakan dana APBD Kota Tangerang dengan nilai anggaran sekitar 5 miliar. Tujuan awal pembangunan pasar ini tuh sebenarnya cukup baik, yaitu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih layak lagi bagi pedagang kecil di wilayah Priuk. Namun, proyek yang seharusnya menjadi fasilitas publik itu tuh justru malah berubah menjadi kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Dalam proses pengerjaan pembangunan pasar lingkungan tersebut ditemukan berbagai penyimpangan. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, proyek pembangunan pasar tersebut tuh diduga tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Banyak bagian bangunan yang kualitasnya buruk dan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat indikasi manipulasi dalam proses pelaksanaan proyek dan pengawasan pekerjaan. Akibatnya, negara tuh mengalami kerugian sekitar 640 juta. Lalu, Kejaksaan Kota Tangerang itu tuh kemudian melakukan penyelidikan mendalam terhadap proyek tersebut. Setelah memeriksa berbagai dokumen dan saksi, Kejaksaan menetapkan 4 orang tersangka pada tahun 2022. Salah satu tersangka itu merupakan bagian pejabat dari Disperindak Kota Tangerang yang saat proyek berjalan itu tuh menjabat sebagai kepala bidang. 3 tersangka lainnya itu tuh berasal dari pihak swasta, termasuk Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek dan Site Manager Proyek Pembangunan Pasar. Nah, kasus ini tuh semakin menarik karena tidak berhenti pada 4 tersangka saja. Dalam perkembangan penyelidikan, Kejari Kota Tangerang tuh kembali menetapkan 1 tersangka tambahan, yaitu konsultan pengawas proyek. Konsultan pengawas proyek itu tuh dianggap ikut bertanggung jawab karena diduga tetap meloloskan hasil pekerjaan yang sebenarnya tuh tidak sesuai dengan standar kualitas pembangunan. Dengan adanya tambahan tersangka ini, publik tuh mulai melihat bahwa dugaan korupsi terhadap proyek APBD itu tidak hanya melibatkan pelaksana proyek, tetapi juga pihak pengawas yang seharusnya tuh memastikan bahwa pembangunan itu tuh berjalan sesuai aturan. Menurut pihak kejaksaan, modus yang digunakan dalam kasus ini tuh berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek dan lemahnya pengawasan. Dalam proyek pemerintah, biasanya tuh terdapat spesifikasi teknis yang harus dipenuhi kontraktor. Mulai dari kualitas material bangunan, ukuran konstruksi, hingga ketahanan bangunan. Namun, dalam kasus Pasar Priuk ini, pekerjaan diduga dibuat tidak sesuai dengan standar agar biaya produksi itu lebih murah, sementara anggaran yang dicairkan tetap sesuai dengan nilai kontrak. Selisih inilah yang kemudian diduga menjadi sumber kerugian negara. Kasus ini tuh menjadi perhatian masyarakat karena pembangunan pasar yang menggunakan APBD ini tuh seharusnya menyentuh langsung dengan kebutuhan warga kecil. Pasar lingkungan memiliki fungsi penting sebagai pusat ekonomi masyarakat bawah, tempat pedagang mencari nafkah, dan lokasi distribusi kebutuhan pokok warga sekitar. Ketika proyek seperti ini dikorupsi, dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas publik itu yang berkualitas. Selain itu, kasus ini tuh juga memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan dalam pengelolaan APBD daerah dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Dalam sistem pengadaan proyek pemerintah, sebenarnya terdapat banyak tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan anggaran, proses tender, pelaksanaan proyek, hingga audit hasil pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, penyimpangan masih bisa terjadi ketika ada kerjasama antara oknum pejabat dan pihak kontraktor. Kasus Pasar Priuk itu juga menunjukkan bahwa proyek infrastruktur daerah itu sering menjadi sektor yang rawan korupsi. Hal ini karena proyek pembangunan biasanya itu memiliki nilai anggaran besar dan melibatkan banyak pihak.
Dalam beberapa kasus, kualitas bangunan tuh sengaja diturunkan, spesifikasi diubah, atau pengawasan tuh dilemahkan agar keuntungan tertentu tuh bisa diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait. Akibatnya, APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tuh justru malah menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.